Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrina Hafsarihaniah dengan NIM 124404060. Aku dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4 kelas A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. First of all, let's pray and thank to God Allah Subhanahu wa taala who has been given to some mercies and blessing so we can stand in good condition and happy situation. Salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has bring darkness to the brightness. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Nisrina Hafsarihaniah di sini akan berbagi atau sharing dengan teman-teman semua seputar pembahasan tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Atau siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Oke, yang pertama itu kita bedah dari pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua suku kata, yaitu khulafa dan rasyidin, yang dimana khulafa itu diambil dari kata khalifah, artinya pengganti, dan rasyidin artinya itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang bijaksana. Oke, dari pengertian tadi yang udah diulas sedikit, yang dimana arti Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang pengganti yang diberikan petunjuk atau yang bijaksana, yang dimana bisa diartikan secara garis besarnya itu adalah khalifah atau pemimpin yang menggantikan setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, yang dimana para sahabat Nabi itu diberikan mandat atau tanggung jawab untuk memimpin umat Islam setelah dari kepergian Nabi Muhammad. Dan para sahabat juga di situ ada 4 sahabat Nabi, yang diantaranya itu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat itu adalah khalifah atau pengganti daripada kepemimpinan pasca Nabi wafat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang telah mendapat petunjuk setelahku." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis tersebut telah jelas dikatakan bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada umat Islam atau umat muslim untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para Khulafaur Rasyidin, yang dimana Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti beliau untuk memimpin umat muslim pada masa itu. Setelah itu pasti muncul pertanyaan, berapa sih masa Khulafaur Rasyidin itu berlangsung? Nah, masa Khulafaur Rasyidin berlangsung itu kurang lebih dari 30 tahun atau dari 632 sampai dengan 661 Masehi. Pada masa itu, Islam mulai berkembang ke Jazirah Arab hingga Asia Tenggara, yang dimana pada masa khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu banyak sekali komplikasi dan permasalahan-permasalahan yang timbul dari mulai masa Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, untuk itu selengkapnya kita akan bahas satu persatu pada masa Umar, Ali, Utsman, dan juga Abu Bakar. Oke, masuk pada fase yang pertama, yaitu ada fase Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang khalifah pertama yang ditunjuk dengan nama asli Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Pada saat itu pengangkatan beliau itu secara ditunjuk oleh para sahabat, yang dimana pada saat itu Nabi wafat dan tidak meninggalkan wasiat atau peninggalan
mandat sebagai pemimpin selanjutnya untuk umat Islam. Maka dari itu Abu Bakar ditunjuk oleh para sahabat dan didiskusikan untuk menjadi khalifah atau pengganti pemimpin Nabi setelah wafat. Beranjak pada fase selanjutnya yang dimana itu ada kebijakan kontribusi pada masa penjabatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yang dimana pada saat itu banyak sekali implikasi atau problematika yang muncul. Tetapi di sini saya membawa mengutip hanya 2 saja kebijakan kontribusi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana di sini ada perang Ridho dan kodifikasi Al-Quran. Yang pertama itu adalah perang Ridho. Perang Ridho adalah sebuah pemberantasan para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad dan yang dimana itu menolak membayar zakat setelah wafatnya Muhammad SAW. Pada saat itu juga beliau memberantas nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan yang kedua itu ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu pada masa itu mulai bermunculan orang yang penghafal Al-Quran atau hafidhoh penghafal Al-Quran, yang dimana Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang dimana untuk menjadikannya satu Al-Quran, mushaf Al-Quran seperti itu. Beranjak kepada fase kedua yaitu fase Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua yang ditunjuk oleh para sahabat untuk menjadi khalifah pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Pada saat ini beliau adalah seorang penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia sebagai penentang dakwah Nabi sebelum memasuki agama Islam. Ia memasuki agama Islam ketika mendengarkan adiknya Fatimah melantunkan ayat suci Al-Quran. Setelah itu mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam setelah mendengarkan adiknya melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab, yaitu dengan julukan Al-Faruq, yang dimana pembeda antara hak dan batil, yang dimana Umar adalah terkenal sebagai sahabat yang sangat tegas dalam memimpin, yang dimana Nabi sendiri yang memberikan julukan kepada Umar bin Khattab untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang batil. Untuk proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah itu sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana itu ditunjuk oleh para sahabat dan disetujui oleh para senior atau para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Selanjutnya itu ada kebijakan kontribusi dakwah pada masa Umar bin Khattab, yaitu diantaranya adalah ekspansi Islam terbesar dalam sejarah, yang dimana Islam menaklukkan Persia atau Persia Kekaisaran Sasanid dan menaklukkan beberapa Romawi Timur. Yang kedua itu ada penetapan kalender Hijriah, yang dimana pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, penetapan kalender Hijriah itu dijadikan salah satu kebijakan kontribusi dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab. Selanjutnya itu ada pembangunan Baitul Mal, yang dimana itu adalah sebuah lembaga untuk menyalurkan atau mendistribusikan zakat. Dan selanjutnya itu ada pembangunan sistem administrasi kenegaraan, di mana pada saat itu administrasi kenegaraan itu masih sangat berantakan. Nah, pada zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Umar mulai membereskan atau menata kembali administrasi negara yang baik dan benar itu seperti apa.
Masuk pada fase ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau dipilih menjadi khalifah ketiga pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau lahir di Mekah dan beliau adalah saudagar kaya yang pertama masuk Islam dan memiliki julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Mengapa memiliki julukan tersebut? Karena beliau menikahi putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan. Yang pertama beliau menikahi Ruqayyah dan yang kedua itu setelahnya beliau menikahi Ummul Kulsum, yang dimana julukan tersebut adalah kehormatan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Kebijakan kontribusi dakwah yang dilakukan Utsman bin Affan pada saat itu yaitu yang pertama itu ada kodifikasi mushaf Utsmani, yang dimana beliau membuat kepanitiaan dengan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan seluruh mushaf untuk dijadikan sebagai mushaf Utsmani. Yang kedua itu ada ekspansi ke wilayah baru, yang dimana Islam melanjutkan penaklukan ke Afrika Selatan, Armenia, dan Afrika Tengah. Selanjutnya yaitu adalah pembangunan infrastruktur, yang dimana pada saat itu Utsman membangun kembali dan memperindah kembali Masjid Nabawi serta membuat jembatan dan penginapan untuk para musafir dan juga pedagang pada masa itu. Masuk pada fase terakhir yaitu fase Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau adalah khalifah terakhir yang ditunjuk oleh para sahabat setelah kejadian Utsman terbunuh. Ali diangkat sebagai khalifah itu pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Beliau sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi, yang dimana menikahi putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra, yang dimana beliau pun dijuluki sebagai pintu ilmu. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena Nabi pernah bersabda yang dimana aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, yang dimana Ali terkenal sebagai sahabat yang sangat pintar mengenai tentang keilmuan. Masuk pada kebijakan kontribusi dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib semasa kekhalifahannya, yang dimana pertama itu adalah penegak keadilan dan hukum Islam, yang dimana Ali dikenal sebagai seseorang yang sangat tegas dalam menegakkan keadilan dan hukum Islam tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapapun itu, yang dimana entah itu dari keluarganya ataupun para pendukungnya. Yang kedua itu pengembang ilmu dan bahasa, yang dimana Ali adalah seorang peletak ilmu dasar nahwu, yang dimana itu untuk mengembangkan atau memahami dasar-dasar keilmuan Al-Quran. Selanjutnya, Ali menghadapi konflik internal, diantaranya itu adalah Perang Jamal pada tahun 656 Masehi dan Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Yang pertama itu ada Perang Jamal, yang dimana konflik ini adalah konflik Ali dengan Aisyah atau istri Nabi dengan Zubair untuk mengusut kematian daripada Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu ada Perang Siffin, yang dimana konflik Ali dengan Muawiyah bin Abi Siffin yang berakhir dengan arbitrase atau tahkim yang kontroversial. Dalam konflik ini melahirkanlah kaum Khawarij yang menolak arbitrase atau tahkim. Sekian sharing materi mengenai tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan siapa Khulafaur Rasyidin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.